Nuansanya itu yang agak ceria, karena masih opening awal kan. Ya tadi kamu bisa ambil PAI kalau kamu mau jadi guru, atau SKI. SKI juga bisa itu tadi. Perkenalkan, nama saya Barokah. Dalam berkarya, saya mempunyai nama pena Yuda Wirajaya. Jadi ada yang memanggil saya Barokah, ada yang memanggil saya Yuda. Itu memang sudah menjadi ciri khas. Ini saya melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, program studi seni teater. Kegiatan saya sehari-hari yaitu kuliah. Di sela-sela kuliah saya juga tetap menulis karya, baik puisi, cerpen, karya ilmiah, dan masih merangkak untuk membuat novel juga. Menulis sudah menjadi kegemaran saya sejak awal, karena saya merasa hidup itu dulunya saya memang bisa melihat. Jadi perlu diketahui saya itu tunanetra memang dari kecil, tapi dahulu ada sisa penglihatan yang membantu saya untuk mengenali objek. Bahkan saat itu saya tidak merasakan saya ini tunanetra, saya ini biasa. Tetapi rupanya saya berbeda. Penglihatan saya itu tidak sempurna sebagaimana orang-orang pada umumnya. Jadi dalam istilah disabilitas netra itu ada dua kategori, yakni low vision atau penglihatan lemah dan totally blind yang sama sekali tidak memiliki sisa penglihatan. Dulunya saya low vision, bisa lihat, kemudian seiring berjalannya waktu saya menjadi sosok yang totally blind atau tidak bisa melihat sama sekali. Itu benar-benar memupuk jiwa saya, sangat menghancurkan impian saya, cita-cita saya. Saya tidak punya, seakan mimpiku itu sudah habis. Dan jika di teater itu ada pelajaran olah rasa, maka olah rasa yang paling dahsyat untuk diri saya ialah ketika saya menjadi sosok tunanetra yang sesungguhnya, yang benar-benar tidak bisa melihat. Itu goncangan terberat. Dan ternyata kesukaan saya dalam merangkai aksara itu membuat rasa frustrasi saya menjadi sebuah karya yang maha dahsyat. Ketika SMA, saat itu ada seorang guru yang benar-benar mensupport saya untuk udah kamu tuh fokus berkarya. Sehingga beliau memaksa saya, kamu sebelum lulus dari sini harus bisa menciptakan sebuah buku. Lalu saya pikir-pikir, hidupku ini sudah penuh dengan drama. Banyak hal-hal menyedihkan yang ternyata saya lalui. Mengapa ini tidak saya kemas menjadi aksara, menjadi karya yang bisa memberikan banyak inspirasi untuk orang-orang di sekitar saya, untuk orang-orang pada umumnya, untuk orang-orang di luar sana, untuk orang-orang yang belum bisa mensyukuri bahwa dirinya itu masih lebih baik dari saya. Maka melalui buku, melalui tulisan itu, saya edukasi semuanya. Saya menulis kumpulan puisi dan kumpulan cerpen yang saya beri judul Tersenyum dalam Gulita. Meskipun kita dalam kegelapan, meskipun kita tidak bisa melihat, tapi kita harus mampu tersenyum. Tersenyum untuk diri kita sendiri, tersenyum untuk nasib-nasib kita yang saat ini masih banyak mendapat karunia dari Yang Maha Kuasa. Tersenyum memberikan semangat untuk orang-orang di luar sana, memberikan energi positif melalui buku ini. Jika orang-orang pada umumnya menulis menggunakan pena, maka teknologilah yang menjadi jendela untuk saya mampu berkarya, mampu setara. Saya menulis dibantu dengan teknologi, dengan laptop, dengan handphone yang sudah difasilitasi oleh screen reader atau pembaca layar yang fungsinya mengcover segala tulisan yang ada di layar ke dalam bentuk audio,
sehingga apapun yang ada di layar mampu tercover dan saya pahami dengan baik. Jadi saya menulis itu tidak berbeda dengan orang-orang di luar sana. Saya juga menggunakan MS Word, saya juga menggunakan laptop, saya juga menggunakan handphone bicara. Nah, handphone ini saya menulis, saya bermain media sosial, ini adalah handphone sama. Nah, ini ada suara-suara robot yang dia menerjemahkan segala tulisan yang muncul di sini. Jadi saya menggunakan layar sentuh sebagai mana orang pada umumnya. Teman-teman, kadang ada yang bertanya, kamu bagaimana caranya mengoperasikan handphone? Sedangkan handphone itu handphone itu layarnya full datar, tidak ada keyboard yang bisa kamu kenali untuk menunjukkan bahwasanya ini huruf A, B, C, D, E dan sebagainya. Lalu apa jawaban saya? Saya gunakan handphone ini dengan rasa, dengan perasaan. Saya hafalkan letak-letak huruf Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, A, S, D, F, G, H, J, K, L, Z, X, C, V, B, N, M. Saya hafalkan di luar kepala. Halo guys, selamat pagi. Ini tadi habis muter-muter sama si Safik. Lupa kalau hari ini ada kelas ya ternyata. Lalu kamu kalau tadi kita kuliah gimana? Apakah ada dosen khusus yang bisa mengerti kamu, yang bisa memahami huruf Braille? Jawabannya tidak. Karena saya inklusi. Yang saya harus membaur dengan teman-teman sesama, saya yang harus menyesuaikan. Jika mereka yang menyesuaikan saya, jika saya menggunakan huruf Braille dan saya memaksa dosen harus paham, itu namanya bukan inklusi, tapi itu eksklusif. Berarti saya menjadi sosok yang diistimewakan. Saya menolak hal itu. Barokah adalah anak yang luar biasa karena punya talenta di sastra, kemudian sangat menguasai karya-karya drama audio. Jadi ketika kita bertemu itu inginnya ke drama audio, makanya workshop acting auditif. Kemudian kita tingkatkan lagi ke acting panggung. Dan dia juga mampu juga dengan metode khusus. Misalnya tiap langkah-langkahnya kita atur, cara menguasai properti, tata panggungnya kita ajari semua, bisa. Kemudian kemarin yang terakhir main di film. Kita ajari untuk acting di depan kamera, dan itu bisa. Kobius, di mana kau? Apa? Hei, Ada apa? aku mencari Kobius, bukan kau ibundaku. Kadal buntung, bunting. Apa? Kadal. Jadi dengan masuknya Mas Barokah ini ke program studi S1 Seni Teater ISI Yogyakarta, itu akan menjadi peluang bagi yang lain untuk difabel netra mau difabel apapun itu bisa kuliah di seni. Jadi tidak ada kendala. Cuma memang semuanya tergantung dari individunya. Kebetulan Mas Barokah ini sangat giat belajar, kemampuan literasinya bagus, kemudian dan mudah bergaul dengan siapapun, enak gitu, sehingga hal-hal yang untuk kerjasama, untuk membuat karya itu mudah. Dan ini kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang disabilitas. Kita harus mengakses, memberi ruang seluas-luasnya untuk para difabel. Kemarin kita sudah belajar teater, terus adik-adik juga sudah dibagi peran masing-masing. Ingat perannya enggak? Ingat!
Senang nggak? Selain menjalin kegiatan sebagai mahasiswa dan penulis, Barokah juga aktif menjadi pengajar teater di SLBA Yaketunis, Yogyakarta. Pembelajaran teater untuk penyandang disabilitas netra ialah untuk pertama saya gunakan sebagai terapi sosial, di mana saat itu penyandang disabilitas semuanya, tidak hanya disabilitas netra itu Kalian semua sudah pentas. memiliki kecenderungan sosial yang Siva, aman ya musiknya ya. agak memprihatinkan, di mana mereka Kita kadang mulai tidak bisa dari membaur awal. dengan lingkungan, sulit bekerja sama, terkendalanya komunikasi, kemudian karena penyandang disabilitas itu dituntut untuk mandiri, kadang mereka pun merasa belum percaya diri untuk membaur di masyarakat, membentuk dirinya sebagai sosok yang mandiri. Dan melalui teater ini, itu adalah kunci di mana saya harus bisa merubah sosial teman-teman saya penyandang disabilitas menjadi sosok manusia seutuhnya, di mana yang introvert menjadi ekstrovert, yang pendiam menjadi lebih banyak bicara, yang tadinya tertutup menjadi lebih terbuka. Ini tujuan saya yang utama. Nah, inilah fungsinya terapi sosial dalam teater untuk penyandang disabilitas netra. Maka saya terus bersinergi, membangun komunikasi dengan sesama, dengan orang-orang di luar sana, menunjukkan eksistensi bahwasanya penyandang disabilitas netra bisa sama, bisa setara. Apakah kamu gunakan rasa dalam pertunjukan? Iya. Bapak di mana? Bagaimana saya bisa blocking? Bagaimana saya bisa mengenali panggung? Bagaimana saya bisa berinteraksi, membangun move-move yang luas dengan tokoh-tokoh lawan main di teman saya sepanggung dalam seni pertunjukan itu. Ya saya gunakan intuisi saya gunakan rasa. Kita melangkah harus bisa memperkirakan. Saya hitung langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kamu berhenti di titik tengah di center. Sebagai alumni dari SLBA Yaketunis, Mas Barokah ini sebagai guru teater tentunya menginspirasi anak didik kami. Anak didik kami merasa senang, merasa bahagia, kemudian happy dalam menerima pelajaran teater. Ini dibuktikan dengan Mas Barokah ini selalu memotivasi pada anak didik kami, sehingga anak didik kami penuh percaya diri, kemudian dapat berprestasi dengan baik, seperti itu. Kecelakaan di masa kecil berakibat penglihatannya menjadi terbatas atau low vision. Namun, tidak menghalanginya untuk meraih asa. Nama saya Ahmad Tosirin Anaisa Buri, SH. Saya lahiran 20 April 1993, jadi sekarang saya usianya hampir 30 tahun ya. Sekarang saya bekerja di Mandua Sleman sebagai guru pembimbing khusus dan juga di Komite Disabilitas DIY sebagai komisioner yang dibentuk oleh Gubernur dengan SK 419 tahun 2020. Kemudian saya juga bekerja di LBH Sembada sebagai ahli hukum ya. Jadi kalau ada keterangan dari majelis hakim, kemudian jaksa ataupun pengacara tentang difabel, itu biasanya saya menjadi rujukan hukum bagi difabel. Yang ditangani saya adalah membimbing anak-anak difabel, khususnya untuk kegiatan baca tulis
Al-Quran Braille. Kemudian saya juga diberi tugas atau job untuk bagian MOU, kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Itu biasanya saya yang melakukan komunikasi, pendekatan itu ke berbagai institusi, khususnya yang ada di DIY ini, misalnya kayak perguruan tinggi, kemudian lembaga-lembaga lain yang biasanya berafiliasi dengan difabel. Itu biasanya saya ada panggilan moral untuk kembali ke Mandua, karena ini memang sekolah saya dan saya juga ingin berbagi ilmu dengan adik-adik saya yang ada di sini supaya mereka termotivasi lagi lebih baik daripada apa yang pernah saya capai. Itu target saya seperti itu sebetulnya. Assalamualaikum Mbak Anes. Waalaikumsalam. Oh, Ikhwan ya? Iya Pak. Oh, gimana ini jagoanmu kalah kemarin? Wah iya, melambung tendangannya tuh. Oh iya Pak, sini saya mau itu konsultasi. Kira-kira untuk setahun ke depan kan udah naik kelas 12 dan udah milih-milih mau melanjutkan di perguruan tinggi mana. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu-ragu untuk memilih di perguruan tinggi mana sesuai dengan jurusanmu, minat dan bakat kamu. Yang jelas sekarang itu pemerintah membuka seluas-luasnya peluang bagi kamu untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Mas Anes ini pertama luar biasa semangatnya. Dia tidak mengenal lelah dalam belajar, ingin tahu juga semangat untuk belajarnya itu luar biasa. Juga sering membantu teman-temannya di dalam belajar. Bahkan saya sering meminta bantuan untuk menjelaskan kepada teman-teman difabel yang lain untuk hal-hal yang teman-temannya tidak tahu. Alhamdulillah Mas Anes ini sangat membantu anak-anak difabel karena dia merupakan pendamping yang mungkin boleh dikatakan senasib sehingga ada rasa ikatan batiniah yang nyambung. Kemudian Mas Anes ini punya link-link yang memang di luar dari Mandua ini sehingga kita banyak menjaring relasi dengan lembaga lain yang sangat membantu keberhasilan program inklusi di Mandua Sleman ini. Ya, Mandua Sleman memang madrasah inklusi yang pertama kali di Indonesia. Sehingga Mandua Sleman ini menjadi rujukan madrasah inklusi nasional. Karena memang kita sudah bisa menciptakan sosial inklusi, sensitif inklusi ya. Sehingga seluruh warga Mandua ini sangat care terhadap anak-anak ABK. Ya, sehingga anak-anak ABK ini merasa nyaman, merasa dihargai, keberadaannya juga merasa enjoy lah berada di Mandua Sleman ini. Perhatian Anaes terhadap isu-isu disabilitas telah menjadi kesehariannya. Di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Anaes turut berperan aktif di Pusat Layanan Difabel, sebuah lembaga yang memberikan layanan dan pendampingan untuk mahasiswa-mahasiswa dengan disabilitas. Aktivitasnya di Pusat Layanan Difabel ini sudah dimulai sejak ia masih menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Kala itu, Anaes turut memberikan pendampingan apabila ada mahasiswa difabel yang membutuhkan bantuan dalam penulisan skripsi atau kesulitan dalam mengakses teknologi bantu. Bersama teman-temannya, Anaes juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai isu-isu disabilitas. Anaes itu
mahasiswa yang sangat kritis. Ketika saya mengajar, saya melihat itu gitu ya. Semua hal dipertanyakan, semua hal digugat gitu ya, Mas Anais itu. Tapi disitulah memang keistimewaan dan juga indikator bahwa dia adalah seorang pemikir dan seorang akademisi gitu ya, yang bisa menjadi akademisi. Di samping dia tentu saja adalah seorang aktivis ya, aktivis isu disabilitas. Setiap kali saya masuk kemudian bertemu dengan satu tema untuk didiskusikan, Anais tidak pernah tidak memberikan inspirasi, memberikan ide, mengatakan sesuatu apa yang dia pikirkan terkait dengan isu yang dibahas. Dan tentu saja dengan kondisinya yang memiliki disabilitas, concernnya terhadap isu-isu sosial dan isu disabilitas sangat terlihat. Sekarang sebagai alumni dan sebagai salah satu anggota Komisi Difabel di DIY, Anais selalu melingkan kita dengan berbagai pihak ya, dengan komite, dengan dinas sosial, dan juga Anais sekarang aktif di Mandua. Kita punya namanya Forum Pendidik Madrasah Inklusif. Barokah dan Anais telah membuktikan bahwa prestasi bisa diraih oleh semua orang. Meski ada keterbatasan fisik, namun tekad dan semangat menjadi kunci utama untuk menjaga asa tetap menyala. Harapan saya bahwa disabilitas netra harus sama, disabilitas netra harus setara. Maka saya harus menciptakan itu dan saya membangun diri saya sendiri untuk saya tidak mau diistimewakan. Saya kemungkinan akan melanjutkan S2 di Australia dan saya akan mengambil hukum di sana. Mudah-mudahan sampai doktoral saya dapat menyelesaikan di Australia. Harapan saya pulang karena memang UIN sudah menunggu saya. Itu memang harapan saya juga dari dulu untuk translate ilmu kepada teman-teman.